Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita yakin benar bahwa dalam hidup ini ada Allah yang akan mengawasi dan membalas setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam bahasa sederhana, seseorang boleh saja berencana, tapi Allah yang menentukan. Atau dengan ungkapan yang paling tegas terhadap orang-orang kafir dulu itu ada ungkapan mereka membuat makar, tapi Allah juga paling hebat makarnya. Mereka berencana, tapi berencana Allah yang paling dahsyat. Kalau ayat ini atau cerita ini kita apakan kepada Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini memang seorang yang sangat gesit. Dia sudah tahu mendapatkan uang pasti akan timbul masalah gitu. Maka dia lakukan bagaimana melompat sehingga tidak terkena jeratan hukum. Lalu kalau orang minta duit, minta utang bagaimana caranya gitu. Seperti yang sudah-sudah yang banyak kita buat, Yusuf Mansur akan menghadapinya melihat situasi lapangan. Kalau orang nih, misalnya orang kecil yang jumlah uangnya sedikit, itu biasanya ada timnya yang datang menawarkan pengembalian uang. Itu Pak Soeharto seorang ya dari sisi dunia ya, mungkin dia dianggap kecil lah gitu ya. Pedagang bakso, tapi oleh Yusuf Mansur disikat juga. Nah, setelah uangnya yang dikumpulkan saat itu 8 juta. 8 juta cuman nih pedagang bakso itu perdebatannya alot sekali. Setelah Pak Soeharto mulai ya nangis, nggak ada guna nangis dengan Yusuf Mansur. Nangis saja lo. Akhirnya timbul keberaniannya, saya ceria nanti saya ceritain. Gitu. Maka timnya mengajak perdamaian dengan mengembalikan uangnya sejumlah yang di-store. Gitu. Misalnya 8 juta. Setelah 15 tahun ya tetap 8 juta. Gitu. Itu cara yang dia pakai. Tapi kalau terdesak, ada separuh kakinya sudah mau masuk penjara. Gitu. Nah, maka sebelum masuk penjara itu biasanya dia akan membayar utang. Ya kan? Lalu ada juga cara Yusuf Mansur itu dengan menyumpal, dalam tanda kutip, ya, mendiamkan orang dengan memberi duit. Maka dalam cerita-cerita Yusuf Mansur, apakah sahabat Yusuf Mansur, karena orangnya ganti-ganti terus. Mula ada yang pakaian kayak saya ini. Kita menamakannya apa si Blangkon atau siapa nggak tahu lah. Tadinya dia berharap benar. Oleh Yusuf Mansur nih kan dia mulai ngeritik nih. Didekati gitu. Mau ditawarkan. Pertama dikasih pekerjaan sebagai lawyer pribadi Yusuf Mansur. Kemudian karena tahun itu tahun politik akan diusulkan kamu nanti jadi lawyernya apalah siapa bapak ini yang menang nanti kelas atas ini di percaturan politik, masuk ke tim sukses yang menangani masalah hukum. Senanglah kawan lawyer ini. Oleh Yusuf Mansur ya dikasih lah mungkin tambah 5 juta ya kan, tambah lagi ya 10 juta 15 juta bagi Yusuf Mansur, ya udahlah. Sudah tuh dilihat udah diam dia, berarti kan tidak ada lagi serangan gitu. Sudah counter attack-nya sudah berjalan gitu. Udah tinggalkan aja, buang. Kemudian ada lagi nih yang pingin carmuk lah ya, cari muka. Mau membela Yusuf Mansur. Oh, udah dipanggil kiai sama dia Al-Mukarram, kiai. Yusuf Mansur kan iya itu aja. Mungkin ya dia kasih uang transport lah. Setelah sebulan, kok nggak ada nih kata apa tadi itu. Nggak tahu siapa namanya, lupa saya namanya. Si Gus apa gitu, lupa. Wah kok nggak ada tanda-tanda nih, mulai pergi. Tapi oleh Yusuf Mansur ini dianggap sebagai sebuah kemenangan. Karena tadi yang berpotensi menyerang dia, wah sekarang udah diam. Ada lagi. Oh dia udah kalah misalnya nih, kalah telak. Apa di pengadilan, apa di lapangan gitu. Maka mulai timnya tuh mengajak
damai, diajak damai, ya. Tapi jangan segitu, kita berdamai seperti jumlah yang ente store aja gitu. Kata orang nggak mau nih. Kalau yang nggak mau nih dia mulai pusing ini. Pokoknya kasus jalan terus sampai nanti saya kalah lagi nggak apa-apa kata teman. Atau ente nanti yang membayar sesuai dengan tuntutan. Nah, bagaimana kalau ini terekspos ke publik? Wah, kalau terekspos ke publik, Yusuf Mansur nanti biasanya melakukan usaha putus hubungan. Di orang-orang yang sebelumnya sudah dia hubungi, itu biasanya nomornya diblok. Udah, itu aja. Nah, kalau yang melakukan ini tokoh agak besar dikit nih, dia kiai nih, maka biasanya ya Yusuf Mansur menjadi berinisiatif untuk melakukan islah. Gitu. Ya kan? Melakukan islah. Nah, misalnya uang islahnya nanti apa 25 gitu. Ini Darso Arif paham benar ini gimana kelakuannya yang seperti ini. Nah, kalau media-media besar bagaimana? Kalau ada media. Wah, itu dia pintar. Apa nanti dia ikut saham di media itu, kita nggak tahu. Pokoknya media besar sudah nggak mau lah. Kalau Yusuf Mansur kami ogah deh gitu. Enggak lah gitu. Tapi kan 1-2 wartawannya nanti kan nggak tahu ya lolos juga gitu. Karena itu berita-berita kita yang sering mengulas tentang Yusuf Mansur, mengkritik dia, menjelaskan bagaimana tingkah laku tipu-tipunya gitu. Nanti bagaimana warung stick and shake itu dibangun dari uang cerita sedekah yang tipu-tipu ini, dia mulai kebingungan. Karena ini nggak bisa diblok. Gimana membloknya? Sekarang tuh ada ya kecurigaan ya di belakang, jangan-jangan ini ada kaitan dengan Yusuf Mansur gitu. Itu lu kan ada Taiba TV itu. Tiba-tiba di take down itu dengan alasan ada memberitakan berita yang nggak pantas gitu. Kan ngeri nih kalau begini nih. Ngeri kan? Nah, ini salah satu contoh gitu. Jadi kalau seperti ini keadaannya menjadi apa lawyer gitu. Itu kadang-kadang nggak mudah juga. Nggak mudah karena di balik itu nanti ada tawaran-tawaran gitu. Supaya kasusnya jangan dinaikkan lagi. So kalau dinaikkan sampai ini menjadi berita besar gitu. Yusuf Mansur paling takutnya itu kalau dia nanti dipanggil polisi lantas rekening-rekening yang sudah dia kumpulkan tuh dibuka dan diperiksa gitu. Oh itu pusing palai. Karena uang entah dari mana. Karena bagi Yusuf Mansur semuanya halal. Halal buat dia. Yahudi mah lewat sama dia. Jangan kan orang Islam, orang Yahudi. Yahudi banyak juga yang haram gitu. Tapi Yusuf Mansur semua dia sikat. Semua dia lewat, dia libas gitu. Kenapa? Asal dia dapat duit. Jadi nyumpal duit orang yang lawan dia, sogok siapa bagi dia tidak ada masalah gitu. Dan itu terbukti di lapangan. Terbukti di lapangan. Saya dengan Pak Darso dulu coba tanya itu. Pernah mengalami itu. Wah, ngeri nih sebelang nih. Tuh kiai-kiai misalnya nih. Kalau ada yang mengkritik dalil-dalil agamanya, itu biasanya tidak lama kemudian kiai itu didekati. Dan biasanya yang sudah muncul di channel dia yang mengkritik Yusuf Mansur itu mereka take down, dia tarik gitu. Padahalnya dalil agama kita sebenarnya bisa, tidak ada keberatan kita dengan dalil-dalil yang seperti dimukakan kiai, nggak ada. Karena kita mengemukakan dalil mengkritik Yusuf Mansur itu berdasarkan referensi, ada kitab-kitabnya. Tafsir ya dari berbagai sisi. Baik tafsir mutakaddimin maupun tafsir mutaakhirin. Ya kan? Atau tafsir muasirin gitu. Tafsir orang-orang modern. Jadi nggak ada keberatan atau keraguan kita gitu. Ini hanya masalah istiqamah. Gitu. Kita masih istiqamah enggak menceritakan kebenaran. Gitu. Mengulas kebenaran. Jadi kenapa Islam ini sering mendapat musibah gitu? Karena sebagian dari tokoh-tokoh agama itu ya dia itu Abdul Fulus
wah Abdul Butun gitu kan, kacau kalau gini nih. Ya kan? Kacau itu. Dia bisa mengemukakan dalil nanti. Coba aja tuh, kita sering kecewa ya, tapi kita nggak mau cerita panjang-panjang lah gitu. Kiai-kiai itu kenapa nggak kita ajak gitu? Kenapa? Karena ketika bicara dalil yang merugikan orang lain yang sudah berjasa kepada dia langsung ketakutan. Takut. Udah dah, jangan bawa-bawaan dah gitu. Kan susah kita ajak orang-orang begini untuk sama-sama gitu. Dan dia lebih takut itu kalau ya apalah namanya, tawaran Yusuf Mansur itu bisa hilang gitu. Tapi ya Allah Maha segalanya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Perkasa. Allah itu akan membuka segala sesuatu ketika dia sudah tidak meredai seseorang hamba. Mudah-mudahan jurus Yusuf Mansur di balik meja untuk membungkam orang-orang yang mengkritik dirinya atau dalam tanda kutip yang dianggap sebagai musuh-musuhnya, kita akan perhatikan, kita akan mencoba menjelaskan mengapa persoalan Yusuf Mansur ini berlarut-larut dan bertele-tele. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Kita ikutin terus bagaimana perlawanan kita menghadapi Yusuf Mansur yang sangat kaya dari uang-uang jemaah yang hari ini merintih-rintih karena susah akibat ditipu oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.